Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar ekonomi tugas UTS. Yang pertama adalah konsep dasar ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti peraturan. Jadi, ekonomi adalah peraturan rumah tangga atau pembantuan rumah tangga. Adapun ahli yang dimaksud ekonomi atau ekonom adalah yang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja. Adapun ilmu yang mempelajari tentang ekonomi disebut ilmu ekonomi. Berikut adalah pendapat menurut beberapa ahli, salah satunya menurut Alfred Marshall, yaitu ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha individu dalam ikatan pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu ekonomi membahas tentang kehidupan manusia yang berhubungan dengan bagaimana ia memperoleh pendapatan dan bagaimana pula ia mempergunakan pendapatan itu. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disangka bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya dalam mencapai kemakmuran yang diharapkan, dengan memilih sumber daya produksi yang sifatnya langka atau terbatas. Selanjutnya ada masalah pokok ekonomi. Yang pertama itu ada masalah produksi, yaitu adalah permasalahan bagaimana memproduksi semua barang dan jasa yang dibutuhkan oleh orang banyak. Yang kedua, masalah distribusi, yaitu adalah permasalahan bagaimana barang hasil produksi sampai ke konsumen yang tepat melalui transaksi. Yang ketiga, masalah distribusi adalah permasalahan bagaimana barang hasil produksi sampai ke konsumen yang tepat melalui transaksi. Selanjutnya ada permintaan dan penawaran. Di sini kita lihat permintaan adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Para ekonom dalam kajian membagi dua kelompok permintaan konsumen sehubungan dengan perilaku konsumsinya, yaitu Iskandar Putong dan Sudarsono. Ada kelompok A, kelompok permintaan fungsional, yaitu kelompok konsumen yang meminta barang karena fungsinya. Barang memiliki daya guna. Dan yang B, kelompok permintaan non-fungsional. Permintaan ini sering disebut sebagai permintaan tidak rasional, yaitu permintaan yang bersifat tidak direncanakan atau impulsif, spekulatif, dan permintaan yang mempengaruhi efek daya guna barang. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Menurut Ahmad, faktor-faktor yang mempengaruhi banyak sedikitnya barang yang diminta oleh konsumen antara lain disebabkan oleh yang A, intensitas kebutuhan, B, pendapatan konsumen, yang C, selera konsumen, yang D, harga barang substitusi dan barang komplementer, yang E, jumlah penduduk, F, ekspektasi konsumen tentang harga, dan G, periklanan. Selanjutnya ada hukum permintaan. Secara lengkap, hukum permintaan menyatakan bahwa jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Sebaliknya, jika harga suatu barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah. Hukum penawaran juga ada, mungkin sama. Secara lengkap, hukum penawaran menyatakan bahwa jika harga suatu barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Sebaliknya, jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Selanjutnya ada keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar ini adalah suatu keadaan ketika permintaan dan penawaran berada pada titik yang sama. Syaratnya, jumlah barang yang diminta di pasar tersebut sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Jadi, permintaan dan penawaran itu setara. Selanjutnya ada elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas adalah pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang dipengaruhi atau yang ditawarkan, atau pada suatu gejala. Elastisitas merupakan suatu keadaan kepekaan suatu gejala ekonomi terhadap perubahan gejala ekonomi. Elastisitas menjadi 3 jenis, yakni elastisitas harga, elastisitas silang, dan elastisitas pendapatan. Di dalam ketiga bentuk itu, terdapat elastisitas permintaan dan penawaran sebagai tidak penting. Pengertian dari elastisitas permintaan adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang dipengaruhi atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang dipengaruhi oleh perubahan harga barang. Sedangkan
Elastisitas penawaran adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang ditawarkan atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga barang. Jadi, elastisitas permintaan itu membahas tingkat kepekaan jumlah barang yang berubah akibat perubahan harga. Sementara itu, elastisitas menunjukkan tingkat kepekaan jumlah barang yang ditawarkan akibat perubahan harga. Mungkin